Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ainunisa Rita Putri, saya dari kelas 2A. Nah, sesuai sama judul di depan, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan ke kalian bagaimana sih cara mengambil ukuran pada seorang wanita dewasa. Jadi, sebelum kita mengambil suatu ukuran, kita memerlukan alat-alat. Nah, ini udah aku satuin di satu tempat supaya lebih mudah saat diperlukan. Oke, langsung kita buka aja. Untuk barang yang pertama kita perlukan adalah pita, atau bisa kita ganti dengan veterban. Yang kedua adalah meteran atau pita ukur. Dan yang terakhir kita butuhkan adalah alat tulis berupa buku dan pulpen. Fungsinya adalah untuk menulis atau mencatat setelah kita mengambil ukuran. Oke, sebelum kita mengambil suatu ukuran, sebaiknya kita memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, itu disebut dengan etika saat mengambil ukuran. Langsung aja, yang pertama, posisi si pengukur adalah di depan sebelah kanan model yang akan diukur. Lanjut, yang kedua, ujung pita ukuran berangka kecil ada di tangan sebelah kiri. Yang ketiga, bila pita ukuran dilingkarkan atau digantungkan kepada leher, maka pita ukuran berangka kecil ada di tangan sebelah kanan. Yang keempat, usahakan model tidak berpindah tempat atau berputar mengikuti si pengukur. Dan yang terakhir, lakukan secara berurutan, jangan dilakukan dengan secara acak. Nah, itu dia etika saat mengambil ukuran. Sebelum mengambil ukuran dengan meteran, kita pasangkan dulu pita ataupun veterban di bagian lingkar pinggang, lingkar panggul, dan lingkar dada. Nah, yang pertama kita pasang di lingkar dada. Nah, seperti itu. Lanjut kita pasang di bagian lingkar pinggang. Ada di bagian pusar. Nah, kita ikat, pastikan jangan ada pita ataupun veterban yang terlipat ataupun miring. Kalau dirasa ada yang miring, kita rapikan. Dan yang terakhir, kita pasang di lingkar panggul. Ada di bagian tulang tertinggi di atas paha. Jadi ini detailnya dari samping. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ada yang miring, kita rapiin lagi. Oke, step pertama atau kita akan mengambil ukuran lingkar leher. Jadi caranya adalah kita ambil ujung besi ini yang ada di meteran, terus kita taruh di cekungan leher. Kalau misalkan kalian raba leher kalian, di situ ada tulang yang cekung. Nah, taruh ujung besi di situ dan lingkarkan meteran ke sebelah kiri model. Terus masukin satu jari kita ke meteran. Dan itulah hasilnya. Ukuran kedua yang akan kita ambil adalah lingkar dada. Seperti tadi, ujung besi ditaruh di sebelah tangan kiri kita dan kita lingkarkan meterannya ke bagian kanan. Lalu kita masukkan satu jari kita di atas meteran. Yang kedua kita ukur adalah lingkar pinggang. Sama seperti mengukur lingkar dada, kita letakkan ujung besinya, terus kita putar dan lingkarkan meterannya. Masukkan satu jari ke meteran dan kita lihat hasilnya. Selanjutnya kita mengukur panjang muka. Kita ambil ukuran dari cekungan leher tadi sampai ke bawah lingkar pinggang.
Untuk langkah selanjutnya kita memerlukan bantuan dari penggaris. Jadi di sini aku taruh 2 penggaris, satu di kiri, satu di kanan di bagian ketiak atas. Nah, ini kita akan mengambil ukuran pada lebar muka. Letakkan ujung besi meteran di kiri penggaris dan dilingkarkan ke kanan penggaris. Itu disebut dengan lebar muka. Setelah itu kita akan mengukur panjang sisi. Jadi untuk panjang sisi, letakkan ujung besi di bagian lingkar pinggang sampai di atas penggaris yang ada di ketiak. Langkah selanjutnya adalah mengambil ukuran lebar punggung. Sama seperti lebar muka, kita letakkan ujung besi di penggaris kiri sampai ke penggaris kanan. Setelah itu kita cari panjang punggung. Untuk panjang punggung kalian cari bagian leher yang menonjol, kita ukur dari situ sampai lingkar pinggang. Oke, sekarang kita masuk di perhitungan untuk panjang bahu. Di sini kita bisa menggunakan bantuan dari penggaris. Jadi kita letakkan si ujung besi meterannya itu di bawah penggaris, letaknya di bahu tertinggi dan kita ukur sampai di bahu terendah. Kali ini kita akan mengukur tinggi dada. Untuk tinggi dada sendiri caranya adalah letakkan si ujung besi meterannya itu di lingkar pinggang, terus kita julurkan sampai di lingkar badan. Untuk lengan sendiri itu macam-macamnya ada banyak. Yang pertama ada panjang lengan panjang, ada lingkar lengan pendek, lingkar lengan siku, lingkar lengan 3/4, dan lingkar lengan panjang. Nah, untuk yang pertama kita ukur adalah panjang lengan panjang. Letakkan meteran di bagian bahu terendah, lalu meterannya kita ikutin saja dengan lekukan dari tangan dan berhenti di bagian tulang yang menonjol. Setelah mendapatkan hasilnya, kita tambahkan dengan ukuran 2 cm. Setelah selesai mengambil ukuran untuk panjang lengan yang panjang, mari kita lanjut ke lingkar lengannya. Untuk lingkar lengan sendiri ada 3-4 macam. Yang pertama itu ada lingkar lengan pendek. Lingkar lengan siku, lingkar lengan 3/4, letaknya ada di setelah siku. Dan bagian terakhir untuk perhitungan lengan adalah mengukur kerung lingkar lengan, di mana itu adalah bagian untuk jalan masuknya tangan ke dalam pakaian. Untuk mengukurnya, tangan model dibentuk seperti kuncup dan ditekuk. Nah, baru kita mengambil ukurannya dengan melingkarkan si meteran tersebut. Untuk ukuran uji, kita taruh meteran di bagian lingkar pinggang depan, naik ke lingkar dada, bahu terendah, sampai ke lingkar pinggang bagian belakang. Terus kita pastiin si meteran ini berada pas di tengah. Ini adalah 14 cm. Untuk panjang rok, rok sendiri itu ada 2 macam, ada rok mandiri sama rok kelompok. Kalau untuk rok kelompok, cara itunya adalah kita letakkan ujung besi ini di lingkar pinggang sampai di bawah lantai. Nah, kita tinggal kurangin aja, kita mau kurang berapa. Misalkan aku dapat ukuran 98, aku mau kurangin 40 jadi 58 cm. Tapi kalau untuk rok mandiri, kita bisa bebas nentuin ukurannya, dimulai dari lingkar pinggang dan kita tentuin panjangnya. Misal aku mau cuman sekitar 50 cm. Sekarang kita sudah sampai di bagian terakhir, yaitu pengukuran tinggi duduk. Jadi misalkan kita dapat klien, dia mau buat celana, tapi di saat dia mengambil ukuran, dia memakai rok. Nah, ada cara mudahnya, yaitu kita memerlukan bantuan dari kursi. Nah, yang kursi yang diperlukan ini tidak boleh empuk, harus yang datar ataupun rata. Caranya adalah
Letakkan ujung besi meteran di bagian datar kursi sampai di lingkar pinggang.